Rekam. Oke, ini tak ulangi lagi ya. Jadi ini biar biar paham gitu ya. Ini nah, jadi di bisnis D3I ini selalu kita itu dengar istilah temukan trinerimu. Kenapa? Gimana, jelas kan? Ya, jadi temukan trinerimu itu, trineri itu maksudnya adalah orang yang mau berproses, sevisi misi dengan kita, sama-sama punya impian untuk sukses di 3i. Itu namanya trineri. Nah, kenapa kemudian kita disebut dengan trineri? Karena memang di sini konsep bisnisnya itu hanya kita ngebangun 3 tim. Oke? Ngebangun 3 tim. Dari 3 tim itu kita tidak mungkin untuk ngebangun sendirian. Makanya kita karena konsep bisnis di sini itu ngebangun tim untuk menghasilkan omset sebesar-besarnya untuk kita setorkan ke perusahaan. Dari situ kita nanti akan diberikan karir oleh perusahaan dan kita akan diberikan gajian tiap bulan karena kita berhasil ngebangun 3 tim dengan omset tertentu dari setiap tim itu. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, untuk menghasilkan omset dalam jumlah besar di setiap tim kita itu yang jumlahnya 3, itu tidak mungkin kita lakukan sendiri. Ya, oke, tidak mungkin kita lakukan sendiri. Jadi kita harus dibantu atau kita sebaiknya menemukan orang yang sevisi misi dengan kita, seimpian dengan kita, punya impian kuat untuk kita mencapai impian tersebut. Nah, maka ketika di setiap jalur kita menemukan satu orang yang sevisi misi dengan kita, yang sama-sama ngototnya, sama-sama kepingin suksesnya, itu artinya kita sudah menemukan trineri. Nah, orang yang bergabung di 3i di sini, Bu Al, ini Bu Al kok dimatikan videonya ini? Kalau saya memang saya matikan, Bu Al. Saya kan butuh tahu ngantuk apa tidak, tidur apa tidak, jangan-jangan tidur. Kalian ya. Lo berdiri. Soalnya kan satu rumah dengan Cak Darsono, itu kan mengkhawatirkan saya itu kan itu. Apalagi Kamis malam Jumat kan gitu. Beda ruang Gus Munan. Ya walaupun beda ruang, tahu-tahu pindah ruangan, delusuk nang sarungi Cak Darsono sini semerepan ngoten. Wow, jadi di sini kita orang-orang yang bergabung di 3i di sini, Mbak Al ya. Di sini tuh mesti ada 2 modelnya. Ada yang hanya menabung doang. Nah, ini yang warnanya merah, kepala warna merah berarti hanya menabung doang. Apakah salah? Tidak salah. Karena memang tujuan utama kita bergabung di CAR melalui programnya 3i Network itu kan untuk kita ngebangun aset untuk diri kita sendiri dan keluarga. Itu tujuan utamanya. Namun alhamdulillah perusahaan itu ngasih 2 manfaat, 1 keuntungan di sini. 2 manfaatnya yaitu kita punya aset, ya toh. Kemudian kita nanti kalau meninggal dunia diberikan proteksi jiwa oleh perusahaan. Nah, keuntungannya kalau kita mau jalankan bisnis, ingat kalau mau, artinya keuntungan itu nggak wajib, itu pilihan. Mau ngejalanin silakan, tidak silakan. Tapi kalau kemudian ada mitra kita itu cukup hanya menabung dan kita sudah mencoba menawarkan agar barangkali dia berminat untuk memanfaatkan keuntungannya itu, yaitu terima penghasilan tiap bulan, ya monggo. Kalau tidak, ya sudah, sampean harus terus menemukan orang yang nanti sepakat di setiap jalur sampean. Jadi begini konsepnya ya. Yang pertama itu hanya menabung, yang kedua menabung plus berkarir. Jadi di 3i itu ngapunten nggih, tidak hanya sekedar ngejar nabung gratis atau tidak hanya sekedar dapat penghasilan tambahan. Dulu awalnya saya itu berpikir dan juga sama seperti sampean lah. Yang penting sudah bisa nabung gratis, alhamdulillah, dan ada penghasilan tambahan. Tapi lambat laun, gini nopo jenenge duit niku nagihi, puntalah. Sinten sing mboten ketagihan duit kuwi bisa merep modal tiange kuwi bisa merep. Yang namanya duit itu nagih. Nah, makanya enggak apa-apa dia itu, kenapa sih kita itu harus dimulai dari hal kecil dulu.
kata Pak Kron itu bidik yang kecil kemudian hasilkan yang besar. Ya memang segala sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Artinya begini, biarkan dia itu target utamanya yang penting pertama mula-mula dia nabung diskon, alias nabungnya tidak penuh 350 kalau bagi yang mau. Dia pasti kemudian tidak akan selesai di situ. Kalau kemudian dia tahu ternyata di sini bisa gratis juga, pasti dia akan kejar yang gratis. Kemudian setelah gratis, dia dapat penghasilan tambahan, entah itu 200.000 tiap bulan, murni masuk ke kantong itu. Karena udah nabung gratis, entah itu 300 dan seterusnya. Itu nggak apa-apa. Lambat laun, setelah itu menjadi polanya dia, terbiasa, dia akan mulai berpikir bahwasanya di 3i itu dia akan mulai berkarir. Nah, saat sekarang ini, terus terang saja, saya itu sudah mulai berpikir karir. Itu pun 4 bulan yang lalu lah saya berpikir 3i itu memang di sini untuk berkarir, tidak murni untuk apa ya istilahnya itu nabung gratis, kemudian dapat penghasilan tambahan, tapi mulai berkarir. Nah, yang saya pikirkan begini, berkarir di 3i itu tidak sesulit berkarir di sebuah perusahaan. Karena apa? Karena dua faktornya. Pertama, karir di perusahaan itu cuma 1 kursi. Di setiap jenjang yang begitu menggiurkan itu kursinya terbatas. Ya, kursinya nggak sebanyak yang disediakan oleh karir yang ada di 3i Network gitu loh ya. Jadi kalau kemudian untuk menjadi orang, taruh kata seorang personalia dengan gajian paling 6 jutaan hingga 7 juta, yang saya tahu seperti itu. Kalau perusahaan besar berarti 10 juta, itu paling banyak lah itu ya di kantor pusat maupun kantor cabang, paling mungkin 5-6 kursi diperebutkan oleh ribuan orang. Nah kalau di 3i, untuk orang yang punya penghasilan 5 hingga 6 juta, itu kan brown agency. Atau kalau kita bicara 10 juta, berarti silver agency. Kursinya itu ratusan ribu. Nah, sementara sekarang saja yang mendapatkan atau sudah berhasil mendapatkan karir itu masih hitungan jari gitu. Jadi peluangnya lebih terbuka luas di 3i Network dalam berkarir daripada di perusahaan. Jadi ya kursinya banyak kita, kemudian kalau di perusahaan kecil. Yang kedua, berkarir di perusahaan itu juga ngomongnya masalah waktunya lama. Untuk naik promosi dari satu jabatan ke jabatan yang lain itu waktunya cukup lama banget. Saya punya teman kerja di penjualan motor gitu ya, penjualan motor. Dia untuk naik dari yang semula seorang sales atau marketing motor menjadi kepala pemasaran, itu dia butuh waktu paling tidak itu 16-17 tahun, bayangin. Jadi kalau bicara penghasilan, kalau seorang sales motor itu taruh kata gajian pokoknya itu adalah 3 juta, 4 juta, terus hasil menjualnya sebulan, kalau rame itu dapat tambahan taruh kata 3 jutaan, 7 juta lah. Untuk bisa mencapai penghasilan ideal 10 juta tiap bulan, dia itu harus menunggu 16-17 tahun. Udah kursinya terbatas, masa promosinya juga lama banget. Nah kalau di 3i, kursinya banyak, untuk mencapai ke jenjang karir demi jenjang, tergantung seberapa kita itu berproses di sini. Makanya saya katakan, saya dengan Pak Supri itu contohnya ya, Pak Supri seorang polisi itu tadi saya tahunya waktu dia nge-share video prospek di daerah Jakarta tadi. Dia dalam waktu ini 9 bulan ini mulai Januari 2021 sampai September 2021, dia cuma menghasilkan 14 juta. Hanya 14 juta. Nah, sementara saya dalam waktu 9 bulan udah hampir 31 juta. Nah, itu artinya apa sih? Artinya bukan karena masalah bukan masalah siapa yang duluan di sini, tapi siapa yang komitmen, siapa yang mau meluangkan waktu lebih, siapa yang benar-benar kepingin berkarir di sini. Makanya saya katakan di sini simple kok Bu Al, Pak Darsono atau Cak Zen ya. Di sini tuh simple. Simpelnya gini. Kita kalau kerja di perusahaan yang sudah jelas kursinya terbatas, naik jabatan juga itu butuh waktu lama.
itu entek-entekan loh kita belan-belan. Kita kerja 8 jam sehari, belum nanti lemburnya, ya toh, belum nanti apa namanya itu kita itu juga hampir nggak ada waktu karena habis waktu untuk di pabrik seperti itu. Bayarannya sakmono kae ya kan. Kemudian kebutuhan tiap bulan nggak tambah murah tambah mahal, tapi bayarannya awake dhewe tetep sakmono wae. Itu dibelanin tek ngamek kurang golek, sikil dadi ndas di sikil. Nah, sementara yang di 3i peluangnya lebih terbuka, gajian itu bisa naik mulai dari 100%, 600%, 1000% tergantung bagaimana kita berproses. Kita nggak mau meluangkan waktu di sana, kan konyol menurut saya. Makanya itulah saya tersadar, saya dapat tambahan penghasilan dalam waktu 9 bulan, itu hampir 31 juta, 9 bulan doang di tahun ini ya. Ini kan di bulan ke-9 Mas, berarti kan 9 bulan. Udah hampir 31 juta itu kan melebihi daripada manfaat yang dijanjikan oleh CHR. Kita berinvestasi nyicil 350 tiap bulan, ya tahu 350 tiap bulan, itu nanti butuhnya selesainya itu 5 tahun kalau kita memang nyicilnya per bulan atau bayar 60 kali. Berapa yang terkumpul duitnya? Seharusnya kalau nggak ada potongan 21 juta. Tapi karena kita di sini sama-sama tahu ada potongan biaya akuisisi, maka hasilnya nggak utuh 21 juta. Jadi untuk kita punya duit 21 juta, misalkan tanpa potongan, butuh waktu 5 tahun kalau kita nabung 350 tiap bulan. Bayangin, 5 tahun kayak oleh 1 juta. Nah sementara kalau kita ngejalanin bisnisnya seperti saya ini, karena ngotot memang, 9 bulan doang, 31 juta. Selesai berapa itu? 21 juta, udah selesai 10 juta, teman-teman ya. Jadi kelebihan itu 10 juta, 1 juta ini amblas misalnya. Itu belum investasi saya loh. Kalau investasi saya juga dimasukkan dalam hitungan keuntungan, ya berapa sudah? Investasi saya sudah berkembang 3.600.000-an yang di titik bisnis pertama. Kalau ini dimasukkan ke 31 juta saya berapa sudah? Kan sudah 34,5, hampir 35 juta. Itu manfaat instan yang bisa saya rasakan, yang manfaat yang kapanpun saya nikmati bisa, kecuali asuransinya. Tapi kita harus hitung juga manfaat asuransinya. Oke lah, kita nggak ngitung manfaat asuransi lah. Kita murni ngitung manfaat tiap bulannya. Itu loh, dahsyatnya di sini di 3i itu. Ya mana ada perusahaan itu mana yang tiap bulan itu gajiannya naik turun itu mana ada. Bulan ini dapat 2 juta, bulan depan 2,5 juta. Bulan depannya lagi turun lagi 2,100 misalnya. Bulan depannya lagi 4 juta. Mana ada yang kayak gitu kalau tidak dagang, ya toh? Kalau tidak bisnis. Nah, itu loh dia. Makanya saya katakan jenengan harus komitmen, nggak harus ngotot seperti saya, tapi jenengan harus pakem, jenengan harus setting impian jenengan itu yang kuat. Kemudian ayo luangkan waktu untuk 3i. Nggak usah main setengah hati. Kalau setengah hati nanti hasilnya setengah-setengah. Yang full heart ya, sepenuh hati. Berprosesnya mungkin berbeda-beda. Cak Zen dalam seminggu berapa jam, Cak Darsono dalam seminggu entah berapa jam, saya juga berapa jam. Mungkin kita berempat beda-beda berprosesnya di 3i. Tapi nggak masalah, nggak masalah. Yang penting kita mau kita berbeda-beda atau tidak berprosesnya di 3i. Masalah waktu ya. Kalau caranya kan insya Allah hampir sama karena kita kan satu tim. Nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting full heart, ya, sepenuh hati. Jangan setengah hati. Kalau setengah hati, ya udah akhirnya kita itu akan memandang bisnis 3i ini selamanya menjadi bisnis yang sampingan doang, nggak akan pernah menjadi bisnis utama kita. Makanya saya katakan, kulon niku wis balik kula omong lewat prospek enten iki. Kulon niku Ndek Raden Rahmat di sekolah di mana saya mengabdi, 1 bulannya digaji 1.700.000. Coba kita kalikan aja lah, kita ngomong kalkulasi aja. 1.700.000 dikali 12 itu berapa sih? Kan gitu. Nah sekarang saya ini aja kalau ntar ini saya stop dulu ini ya, biar genah lah. Saya tuh suka ngitung kenapa ya, agar kita tahu potensinya gitu loh ya. Sebentar ini akan saya share ini ya. Kita coba ngitung bareng lah di sini. Nah ini biar tahu lah. Coba ini kita hitung-hitung ini ya. Misalkan saya kalau ngomong 1.700.000
ya toh, dikali dengan 12, itu hasilnya berapa sih? Kebanyakan saya ini. Sebentar. Nah, ini dia. Nih, kalau saya hitung 1.700.000 dikali dengan 12, saya itu dapatnya 20.400.000 dalam setahun. Setahun loh ini, saya bicara angka setahun. Kalau saya ngomong murni dari penghasilan di mana selama ini saya mengabdi. Lah saya di 3i itu dalam waktu 9 bulan itu dapatnya udah 30.675.000-an lah. Berarti kan sudah taruh kata hampir 31 juta lah. 9 bulan ini setahun. Nah, saya tahun depan paling-paling coro naik gaji itu kalau di sekolahan ya kita tahu lah. Mungkin 1.700.000 mungkin dinaikin 300, 200, 2 juta lah. Tapi di 3i setahun kita dapat apa gitu. Makanya saya katakan di sini, saya akan konyol banget kalau terlalu belanin yang ini gitu ya. Belanin yang angka 20.400.000 ini. Terlepas nggak ngomong, saya nggak ngomong nilai barokah atau tidak loh, nggih. Ini murni ngomong masalah hitung-hitungan. Kalau saya lebih banyak meluangkan waktu di sini di angka 20.400.000 atau gajian saya 1.700.000 dikali 12 itu, sementara di sini saya ngerjakannya apa adanya lah. Sementara potensinya di sini luar biasa. Ya saya pikir saya akan dikejar dengan waktu. Usia saya semakin tua, apalagi saya punya penyakit diabetes yang saya nggak tahu kapan itu, di mana saya itu udah nggak akan sesehat sekarang, bisa loncat ke sana kemari. Ya, maka sebagai hitung-hitungan kasar saya ya, mumpung saya masih sehat, mumpung usiaku masih 40 tahun, tak geber habis-habisan gitu loh. Karena apa? Karena ternyata ketika saya full head di sini, bahkan meluangkan waktu lebih, karir saya semakin jelas di 3i. Nah, itu dia. Jadi makanya teman-teman di sini ya, sampai sudah tepat di sini. Tak lihat ini yang semangat di jaringannya Pak Zen ya, memang orang-orang ini. Bu Alvia sama Pak Darsono kebetulan suami istri, itu patut disyukuri. Ya, untung suami istri gitu loh. Kalau nggak suami istri kan repot nanti itu ya. Kemana-mana trending gitu ya. Nah itu Zen juga demikian. Jadi itu yang apa? Yang harus panjenengan ketahui tentang 3i. Jadi 3i itu sesemudah itu. Saya katakan tadi apa namanya, jenengan cukup begini aja dok. Sebentar ya, ini tak anu lagi, ini tak tunjukin lagi. Sampai itu harusnya lihat ini ya, bentar. Biar sama-sama tahu. Ini Neng Lail sekarang sedang nunggu ibu soalnya ayahanda keluar ini. Jadi nggak berani sendiri. Ya napa ya Dar, sampean kalau wingi dolan teng griya kula niku tebe ya Dar. Mboten. Mboten ya. Mboten. Nah, lek mboten tebe nggih niku teman-teman tidur sampean itu loh diajak ke rumah, teman tidur sampean. Oh, nggih. Nggih pengen go sasirine badhe dolan. Waduh, kena asli ini repot, kena asli ini. Jadi orang palsu nih. Tergantung supire nih lho. Jadi saya pada akhirnya nanti akan ngomong masalah tadi itu karena tak lihat ini Bu Al belum begitu paham, kemungkinan Cak Darsonya juga demikian. Sementara semangatnya luar biasa. Ingat di 3i itu tidak hanya butuh gas, tidak hanya butuh semangat, tapi juga butuh pengetahuan. Nah, pengetahuan itu remnya, gasnya itu semangatnya. Kalau sampai ngegas dong kan remnya bahaya, pasti kecelakaan. Nah, kecelakaannya di 3i itu apa antara lain? Ya tahu-tahu nggak ada kabar, tahu-tahu apa ya, dia berpindah ke bisnis lain, tahu-tahu begitu. Tapi kalau panjenengan semangatnya luar biasa diimbangi dengan pengetahuan yang tepat, insya Allah langgeng di sini kan gitu ya. Ini saya akan coba tunjukin ini ya, yang ingin saya omong dulu mana sih? Ini bisa sampean juga pakai bahan memprospek diri sampean. Setelah sampean berhasil memprospek diri sampean, silakan itu ditularkan energinya ke orang lain. Nah gitu ya.
Saya juga dulu demikian ya Zen, Jadar maupun Bu Alfia. Sebelum saya itu mendahsyat seperti ini, hampir tidak kenal yang namanya menyerah, ya. Ke pucuk gunung pun akan saya lakukan. Itu karena saya berusaha untuk memprospek diri saya sendiri. Kamu tahu, saya bicara dalam hati saya sendiri. Kamu tahu bahwa di sini itu tantangannya luar biasa. Karena memang sesuatu yang luar biasa. Itu cara mencapainya tidak akan biasa-biasa. Pasti banyak jalan terjal, halangan, rintangan yang akan dilalui. Hanya masalahnya, mungkin kamu sekarang dalam tanda kutip masih biasa-biasa saja. Nanti akan datang masa di mana kamu itu melalui jalan terjal, di mana kamu benar-benar bingung dan seterusnya. Saya yakin itu akan terjadi. Gitu. Nah itu alhamdulillah terjadi betulan dan sudah saya lewatin. Benar-benar saya lewatin. Saat itu sudah saya hampir buyar sudah dari CAR. Benar. Saya tuh benar-benar sudah mau keluar dari CAR ya karena saya ditinggal oleh semua leader saya. Bayangin orang-orang top di atas saya, sing pinter-pinter ngomong, sing pinter-pinter buka mindset, yang prosesnya dahsyat luar biasa. Di mana saya tuh ketika bersanding dengan mereka, seakan energi menular ke saya semuanya. Buyar sedoyo. Namun enggak pukulan telak. Udah buyar, mereka juga ngerongrong jaringan saya. Udah ngerongrong jaringan saya, memfitnah saya sampai nama saya masuk di Jakarta karena itu. Lo bener. Sampai orang-orang 3A itu sampai menoleh ke saya semua. Seorang Pak Kuancen kenal dengan saya gara-gara peristiwa itu. Dia harus menoleh siapa Wahid Hasyim ini siapa ya. Kok bikin ulah. Jadi sampai saya difitnah bikin ulah dan seterusnya. Jadi apa yang saya prediksi itu datang pada masanya. Masa itu sudah berlalu bagi saya. Untung saat itu sebelum masa sulit itu saya alami, saya sudah memprospek diri saya sendiri. Ya. Seberapa kita akan terus melaju di sini, untuk terus tetap di sini bagaimana. Makanya saya akhirnya di samping saya itu semangat tetap saya pupuk dengan cara saya mengikuti Zoom, merapat ke para leader, merapat kepada Zoom nasional, nilfuni leader saya agar tersalurkan energi semangat itu. Di samping itu saya juga terus mengupgrade diri. Maka jadilah sekarang saya seperti ini gitu ya. Sampai tahu sendiri, saya berkali-kali disapa Pak Kron ini. Orang tertinggi penghasilannya di 3i. Ya, 300 juta tiap bulan Pak Kron. Itu sampai tahu sendiri. Kemarin pas di mobil Cak Dar maupun Cak Zen tahu sendiri. Bukan saya yang japri beliau, tapi Pak Kronnya yang malah nelpon saya. Kenapa? Karena dia tahu. Dia tahu bahwa orang-orang yang seperti sampean itu, Pak Hasyim, yang memang akan sukses di 3i ini. Memang sekarang sampean masih di karir kedua. Kan di 3i itu ada 8 karir ya. Sampean masih di karir kedua. Tapi kalau saya ngelihat mental sampean itu sama dengan mental saya saat dulu saya belum jadi Kron. Loh bener, Pak Raymond itu dulu itu kayak nggak mungkin jadi Kron gitu loh ya. Nggak mungkinnya ya karena dia itu prosesnya itu pincang, terus banyak halangan rintangan, tapi mental mendahului hasil. Nah itu saudara yang paling penting. Mental akan menentukan hasil Anda. Kalau sampai mentalnya mental baja, maka hasilnya akan luar biasa. Tapi kalau mental sampai mental tempe, mental menjes, ya sudahlah, selesai sudah sampai di situ. Gitu. Benar, saya bicara begini ini karena udah mengalami gitu loh. Oh sampai saat itu sampai saya menangis saya itu. Saya harus bagaimana gitu loh. Sementara di bawah saya udah banyak orang. Lah mau saya kemanakan semua ini orang-orang ini. Sementara saya itu masih goblok saat itu. Terus saya bilang gitu. Saya masih belum bisa nginput data. Saya masih belum bisa daftarin teman-teman ke ujian AAJI. Belum bisa apalagi ngerjakan soal AAJI. Saya masih belum bisa berprospek yang baik. Banyaklah PR yang harus saat itu saya masih belum bisa. Tapi di saat itu saya ditinggal. Tapi akhirnya apa? Ya kita balik. Udah, inilah cara Allah menjadikan saya sebagai seorang leader hebat. Saya nggak akan pernah jadi orang hebat kalau tidak ditinggal oleh leader saya. Saya akan merasa dimanja, saya akan merasa terus disupport tanpa saya mau belajar. Keenakan lah istilahnya. Nah, akhirnya saya berpikir tak balik pola pikir saya itu yang awalnya itu galau menjadi seneng, yang awalnya hampir suudon nenggusi Allah jadi tetap husnudon. Jadi hikmahnya yang saya pandang di sana. Maka saya saat itu melihat surat Al-Ankabut saat itu. Loh bener, saya sampai masih ingat saya. Waktu saya mengalami masa itu teman-teman ya, saya tuh terinspirasi dari surat
Al-Ankabut saat itu. Nah, ini Ning Lail datang ini ya, membawa oleh-oleh ya Jar. Waduh, semalam Jumat ya Jar. Ben malam Jumat. Lho ya napa sampean niku? Makanya sampean jangan mau kalah sampean itu sama aku Al niku. Saya ingin tahu responnya Pak dosen tadi sambil saya nyari bahan ini. Dosen tadi gimana ya anu ya? Zazen. Belum ada respon, Gus. Ya, artinya Nggak baca itu WA ini. Nggak dibaca itu, belum tahu. Kalau Pak Ma'ruf, tadi saya telepon ternyata istrinya yang angkat. Orangnya belum pulang kegiatan kampung itu. Nah, artinya sampean itu sebenarnya mengalami masalah yang sama dengan Bu Al. Bu Al dengan Mbak Jamila, sampainya dengan Pak dosen gitu kan. Bu Al terlalu banyak berharap-harap kepada Mbak Jamila. Cak Zen saya masih ingat sangat ekspektasinya luar biasa, harapannya tinggi sama Pak dosen, tapi nyatanya ya dohir tidak berbanding lurus dengan yang faktanya gitu ya. Jadi saat itu saya itu terinspirasi dari surat Ad-Dukhan. Nggih. Ad-Dukhan ayat yang kedua itu ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu berpikir ya, dia berpikir dibiarkan sama Allah untuk berucap aku ini iman nang Gusti Allah. Wa hum la yuftanun, sedangkan mereka nggak pernah diuji coba, nggak pernah difitnah. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh orang-orang sebelum mereka itu yang akhirnya dikasih stempel iman sama Allah itu udah difitnah sama Allah. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaku amanal kadzibin. Allah benar-benar akan tahu siapakah yang pendusta dan siapa yang jujur di sini. Jadi ayat itu yang menginspirasi saya untuk kemudian saya balik mindset saya. Yang awalnya saya itu rapuh kemudian mau meninggalkan ini semua. Ketika saya membaca Quran kok ketemu ayat itu. Langsung tak balik sudah. Oh, berarti selama ini saya memang wahum la yuftanun. Saya itu masih belum di yuftanun ini, belum difitnah ini. Nah, masa fitnah ini sedang datang, maka sekarang benar-benar Allah akan nguji ya. Orang-orang sukses di sini kayak Pak Remon, kayak siapapun sudah mengalami yang nama walaqad fatanna alladzina min qablihim. Mereka sudah diuji coba luar biasa, sing dikatain bodong, yang di PHP-in, yang kemudian dijauhin, paling teman dekat kita, tahu-tahu kita dijauhin sama mereka. Terus macam-macam lah yang seperti yang sampean sudah tahu, ya nanti akan lebih tahu lagi bagaimana. Maka saatnya kita akan diuji. Kita di Tri-I nanti ini hanya sekedar abang-abang lambe ataukah akan kita sukses di sini. Maka parameternya adalah fala ya'lamannallahu alladzina shadaku wa la ya'lamannal kadzibin. Udah, itu aja. Saya berharap jenengan semua alumni pesantren semoga sampean itu terinspirasi seperti saya dulu. Apalagi yang bisa menginspirasi kita kalau bukan ajaran Al-Quran. Makanya saya katakan saat itu justru saya bersyukur. Untung Gusti Allah itu ngasih uji coba ke saya berupa ditinggal oleh para leader. Sehingga akhirnya mau nggak mau saya harus belajar lebih keras lagi. Saya harus banyak menempa diri lagi. Sehingga akhirnya saya itu jadi kron sebelum waktunya. Tapi mental ya, mental dan pengetahuan. Loh bener. Pak Remon aja bilang seperti itu. Sampai ini memang sudah layak jadi kron, Pak. Tapi sampai masih sedang berproses. Ya. Pengetahuan sampean, kemudian juga caranya dan seterusnya itu mengingatkan saya dulu saat itu masih drone saat dulu. Nah, dia bilang begitu. Artinya kan bukan karena abang-abang lambe itu ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi sampean teman-teman ya. Di sini tuh yang harus sampean ketahui ini ya. Ini akan saya share lagi yang kedua. Ini yang tadi maunya saya share kepada Mbak Win juga sih. Share. Nah, ini dapat ilmu baru nanti. Nah, ini loh ya. Nah, kalau ini ilmu orang umum. Sebenarnya dengan Al-Quran tadi cukup sudah ya. Tapi untuk lebih prakteknya ke sinilah. 100% kita bagi seperti ini ya. Faktor utama penghambat kesuksesan seseorang. Dan ini memang benar-benar saya alami juga. 50% orang itu kita nggak ngomong masalah kabeh ini memang ya semuanya ini ala iradatillah.
Tapi masalahnya kita kan juga dikasih akal itu kan tujuannya untuk bisa lebih baik kan begitu. Jadi kalau menurut survei ini kita itu kenapa lambat suksesnya bahkan tidak pernah sukses 50% itu karena ragu pada diri sendiri, ragu. Itulah yang membuat kita itu nggak maju-maju karena ragu. Nah yang 25% sampai lihat berpikiran negatif, bisa melihat ini. Berpikiran negatif, udah ragu, diperparah lagi dengan berpikiran negatif. Kadang-kadang cuma ragu doang, pikiran negatif tidak ada. Akhirnya ya suksesnya itu nggak pernah kecapek gitu ya. Kadang-kadang nggak ragu tapi berpikiran negatif, pikiran negatif. Ini kan survei. Dari 100% survei itu mayoritas orang itu nggak sukses karena ragu. Terus persentase kedua yang besar orang kenapa nggak sukses karena pikiran negatif toh. Udah pikiran negatif ini benar-benar akan menghancurkan diri kita. Mau bisnis kita, mau apa kita. Pokoknya pikiran negatif ini sebisa mungkin kita lawan. Nah, kita akan bisa ngelawan pikiran negatif semacam ini ya kalau kita terinspirasi dari Al-Quran salah satunya, maupun teman-teman yang lebih mampu di sini. Terus sampai lihat ini, yang 15 apa nih? Yang 15% suka membanding-bandingkan. Nggak usah sampai itu banding-bandingin pencapaian sampai di bisnis ini dengan yang lain, nggak usah. Syukuri saja hasil yang sudah dicapai, kemudian dievaluasi mana yang kiranya kurang, yang membuat kita itu agak lamban, bikin kita itu masih gitu-gitu aja, itu harus segera diperbenahi gitu aja, nggak usah ngebanding-bandingkan. Karena kalau sampai banding-bandingkan, yang ada sampai sakit hati terus nanti ya. Nah yang 5% ini tidak malas bergerak dan juga tidak fokus. Nah makanya sampai mau fokus apa tidak, itu sebenarnya prosentasenya kecil sih ya. Malas bergerak itu kecil, tapi yang gede itu loh, ragu ataupun pikiran negatif. Makanya dalam kita menjalankan bisnis di 3i, jangan pernah ragu pada diri sampean. Kalau sampean ragu pada diri sampean, ya udah kiamat sudah. Makanya kan apa namanya itu al-jubnu mautun fil haya, kan gitu kata di Kalimul Muta'allim. Minder itu mautun fil haya, adalah sebuah kematian dalam kehidupan. Ya Panda, ini sama-sama ustadz loh ini ya. Al-jubnu mautun fil haya. Lek sampean minder, gak percaya diri, ragu pada diri sendiri, ya udah sampean seperti mayit zaman itu. Wujudnya urip tapi sebenarnya sampean itu mayit kan gitu. Karena makanya minder itu bisa dihilangkan, akhirnya muncul PD kalau bagaimana? Kalau gembul teman yang sama-sama PD dan semangat. Ya toh? Yang kedua sampean mau belajar terus. Dengan sampean mau belajar, akhirnya tahu. Karena tahu itulah kita PD. Coba sekarang Cak Darsono, Bu Al maupun Cak Zen. Kenapa sampean waktu ngajar dinia kok PD? Ya karena sampean menguasai materinya. Coba sampean itu nggak menguasai materinya, nggak yakin saya PD apa tidak, ya toh. Nah maka pengetahuan tentang sesuatu itu dalam hal ini pengetahuan tentang bisnis di 3i dan juga product knowledge-nya, profil perusahaan itu kalau kita tahu itu akan membuat kita lebih kuat dari yang sebelumnya, lebih pede. Ragu sudah mulai terkikis ya. Ingat-ingat ya, ragu itu bisa hilang kalau kita sering-sering menambah pengetahuan kita tentang 3i ini, mulai dari bisnisnya, mulai dari pengetahuan produknya sampai perusahaannya, kemudian kita gembul atau bergaul dengan teman-teman yang tepat. Nah, kalau kemudian Bu Alfia sering-sering sowan teng Mas Darmawan, ya saya nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Kalau sering-sering sowan ke sono gitu loh ya. Nah, karena kan beliaunya kan negatif. Di sini negatif tok. Ya mau sukses bagaimana kan gitu. Nah, itu yang harus dipahami. Ya, ngerapatnya kemana? Ngerapatnya ke Pak Suami. Pak Suaminya kan semangat. Nanti ngerapat ke Pak Zen. Nah, itu benar sudah itu. Jangan ngerapat sama yang nggak jelas. Nanti kita akan ketularan gitu ya. Oke, saya pikir ini perlu untuk kita ketahui teman-teman. Ini sebenarnya nggak ada yang baru sih. Kayak gini-gini kan sebenarnya ilmu pesantren semua. Cuman bagi orang umum ini pengetahuan mahal bagi orang umum. Tapi sebenarnya kita udah tahu kok kayak gini-gini itu apa namanya. Contoh untuk kita bisa biar nggak ragu pada diri sendiri, biar PD-nya terus terpupuk, akhirnya tebal PD-nya. Kan harus memilih teman yang tepat.
Fa innal qarina bil muqarrani yaqtadi, kan gitu kata taklimnya. Teman itu pengaruhnya luar biasa. Fa in kana dza syarrin fajanib sunatan. Oleh elek wis nang dido itu, Bu. Jangan digembul. In kana dza khairin ya fa qarinhu taqtadi. Tadi. Api gempon, sampean gembuli, lebih-lebih sama Pak Dar itu kan. Ya, saya tuh kemarin waktu dengar cerita itu lucu. Apa ya, istilahnya senyum-senyum sendiri. Iki sakjane Bu Al iki posisine ku lidere Pak Darsono, malah Pak Darsono yang nguatin. Itu kan lucu ya. Harusnya kan Bu Al yang nguatin Pak Darsono itu. Mikir kula saniki niku. Loh, awalnya kula mboten terpengaruh. Kan kula pancing pisan ngoten lho. Loh, kok bisa sama niku lek mitrai malah di atas Pak Zen posisinya kok sampai sekarang belum ujian nggak terima bonus kula ngotenaken. Kula wis mikir niku wah iki lek gak bermasalah gak mungkin niki ngeten kula. Ya tetep kula pancing mari ngoten. Mbak Tri niku sing langsung malah langsung kula napa nggih wedal teng tempat niku langsung wis Dik pean niku sik kait kenal moro langsung diceritakno kabeh. Durung karuan sing sampean delok iku bener kula ngotenaken sampe. Iya, makanya positif lah, positif. Positif itu yang nanti akan menentukan segalanya. Gitu nggih. Ya enggak apa-apa, cuma ini intermezzo, guyon ben sampean ndak ngantuk gitu loh ya, ndak ngantuk. Taman dukung mimpinya Cak Darsono itu. Cak Darsono waktu ditanya Pak Raymond di Surabaya kemarin, ayo coba mimpinya apa Pak Darsono? Saya punya mobil. Boten cerias teng kula. Makanya tak ceritain, biar sampean tahu mimpinya, dukung mimpinya sang suami itu. Pengen punya mobil katanya, sama nyekolahin anak yang setinggi langit katanya gitu. Amin. Ya sudah, kalau mimpinya kayak gitu ya gini loh ya, kita itu bermimpi tinggi itu serasa insya Allah bisa wujud kalau ada alatnya. Gini apa betul? Lah kalau kita aja pangapunten, kalau kita misalkan taruh kata kita seorang petani, cuma penggawane macul, dok. Kita nggak ngomong masalah rezeki itu Gusti Allah mboten. Murni ngomong dohir lah. Kerjaane macul wae. Kaya duwe motor kaya kangelan, marang nyekolahno anak sampai setinggi langit kan kaya wis gak mungkin. Tapi kemudian kita itu punya usaha, apapun itu usahanya, dan itu omsetnya bagus, malah cenderung naik, ngetren dan seterusnya. Jadi mimpinya itu selaras dengan alatnya itu loh ya. Nah gitu maksudnya lah. Udahlah, saya pikir 3i ini salah satu alat murah buat kita ya toh. Murahnya ya karena kita kehilangan 50.000 doang kemarin. Yang 350 itu nyatanya nggak hilang kok, jadi tabungan kita, aset kita kok. Dalam waktu yang jangka panjang itu akan terus naik kan gitu. Makanya saya katakan, ayo alat murah ini tapi dengan luar biasa potensinya ini kita pegang rapat-rapat, kita sebarkan ke sana kemari gitu loh ya. Jos banget ini, tinggal nanti ngubah mindset wae kan gitu. Oke, terus berikutnya ini yang terakhir yang ingin saya share kalau sudah paham itu ini konsepnya Bu Al yang tadi ini ya. Saya lanjutin karena sampean belum paham tadi itu. Mungkin setelah ini selesai kalau sudah ini dipahami. Makanya sampean itu kalau belum paham tonton lagi video ini nanti agar dipaham, ditonton berkali-kali yang suka nonton video ya. Karena tidak mungkin diterangin terus-terusan ya. Jadi saya ulangi di sini, konsep bisnis di 3i itu hanya mereferensikan 3 orang. Nah, dari 3 orang itu kalau kemudian ini misalkan minggu pertama kita rekrut 3 orang, ini ibaratnya per minggu ya. Minggu pertama kita rekrut 3 orang. 3 orang itu kita lobby apakah mau menabung saja di sini ataukah juga ikut berkarir gitu ya. Gampangannya tapi jangan ngomong berkarir istilahnya kalau nawarin ke mereka. Ini kan bahasa presentasi. Jadi nawarnya seperti ini contohnya. Sampean mau ndak bulan ini kan nabungnya tiap bulan. Kira-kira sampean itu tuntas nggak 60 kali bayar itu contohnya. Itu untuk membuka kata gitu ya, untuk kita bernegosiasi. Sampean kira-kira ngebayar 60 kali dari duit sampean sendiri itu nggak keberatan nah, sampai tuntas 60 kali nanti. Oh enggak, saya udah keberatan. Ya sudah. Engko berarti sampean ben tiap bulan engko tak elingno yo, aja keberatan tak elingno. Saya yakin orang-orangnya kayak gitu itu 1001 itu.
alias akeh mundure itu. Maksud saya itu nggak akan kuat bayar 60 walaupun 350 itu kalau ngomong 60 kali, itu serasa besar banget itu. Karena kita itu nggak punya hobi untuk menabung pasarnya ya. Nggak seperti orang-orang yang secara mindsetnya memang nabung itu salah satu cara untuk meningkatkan kekayaan. Kalau kita berpikir menabung itu adalah salah satu cara meningkatkan kekayaan, melindungi aset, maka kita akan senang nabung. Tapi kan masalahnya presentasinya kecil orang kayak gitu. Coba di Cendono mawon. Dari warga di Cendono itu yang berpikir nabung itu pangkal kaya. Waktu di SD kita dulu belajar menabung pangkal kaya. Gini mboten di buku tulisannya menabung pangkal kaya. Nah, sekarang kita ubah, menabung itu alat untuk meningkatkan kekayaan. Coba sak Cendono mawon, pinten tiang sing sepakat kali pikiran sampean bahwa menabung itu salah satu cara meningkatkan kekayaan. Kena dihitung. Sampean kata buktinya pundi, closingnya buatan benten ya toh. Nah, itu dia. Artinya apa sih? Artinya mayoritas orang berpikir nabung itu ngeluarin. Nabung itu entek duit. Padahal itu kan nabung tujuannya itu kan cuman kita menunda kebutuhan kita yang seharusnya bisa kita penuhi sekarang, bisa kita penuhi nanti, nunggu nilainya meningkat dulu kan gitu. Sebenarnya hanya mengalihkan saja sih, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas gitu aja. Jadi pinter-pinternya kita ngatur. Misalkan minggu pertama kita rekrut 3 orang, lantas kita coba nego ke mereka, bahasa negonya ya seperti tadi. Sampai kira-kira 60 kali yang akan datang ini kan sudah bayar sekali, kurang 59 kali. Tuntas ya nanti ya kira-kira. Oh iya wes tuntas, nggak abot aku. Ya udah biarin, jangan dipaksa, nggak usah diiming-iming gitu. Ya sudah, berarti tiap bulan nanti sampean tak ingatkan ya, bila perlu saya dampingi untuk pembayaran yang kedua nanti biar tahu gimana bayarnya. Jangan lupa tiap bulan bayar. Saya yakin 3 bulan, 4 bulan dia akan sudah mulai layu dia. Nah, pada saat dia mulai layu, deketi lagi. Makanya memfollow up Mitra 3i di sini nggak sekali 2 kali, Cak Dar. Nggak sekali 2 kali, kita butuh berkali-kali. Selama dia jadi mitra kita, selama itu pula nego harus terus berjalan. Karena namanya orang itu kadang di atas, kadang di bawah, kadang sore seneng, ya toh, awan senep, kan gitu. 1 jam yang lalu dia seneng, 1 jam kemudian senep, namanya orang gitu loh. Makanya butuh untuk dinego terus. Nah itu kemudian dinego. Ketika udah mulai kelihatan layu, tak lihat sampean kok bayari kados kabotan ini, ono apa? Iya aku kan kebutuhan ini. Jane aku mulai biar-biar kate nawari. Nabung di sini itu tidak seperti nabung di bank. Kita di sini nabung aset. Terus kita juga bisa dapat penghasilan tiap bulan. Bisa nabung gratis. Mau nggak bulan depan sampai itu nabungnya didiskon sama perusahaan, nggak 350 lagi, cuma cukup 150.000. Itulah tahap kedua negonya. Ketika dia mau, ya udah, sepakat ya mau. Ayo coba kenalkan ke saya 3 orang. Dari daftar nama di telepon pean, mosok wong telu wae sing kirane kepingin sampean bantu, ben sing awale gak duwe tabungan, sing awale gak kober nabung, krono gak ngerti lek nabung iku iso dadekno wong iku sugih misalkan. Dibantu disadarno, ono enggak tak bantu aku, udah nggak usah ngomong tak bantu dibantu oleh tim, wong itu keweden, kepirang tim ngono keweden, omane wong desa, waduh tim opo iki, gak tim sasa, gak tim presiden, gak tim penembak gitu. Jadi ngomongnya tak bantu aku. Nah ketika nanti dia merasa nyaman karena mau sampean bantu, bener-bener ada, ya udah sampean tinggal calling semua tim, terus saya Pak Zen. Prakteknya begitu, enggak apa-apa. Kalau belum ngomong tim, wah itu menakutkan itu bagi orang itu. Apalagi orang nggak suka bareng-bareng rame-rame. Gitu. Nah, aku nanti yang saya akan jelasin saya, yang akan presentasi saya, yang akan ngomongin saya, kenal nang aku. Gitu ya. Nah, kalau sampai misalkan tak anggap saja ini dari 3 orang ini ternyata berhasil menego 1 orang, Bu Al. Yang merah ini berarti nggak berhasil dinego, cuman kepingin nabung doang. Ya sudah nggak apa-apa, jangan dipaksa. Jangan dibikin masalah gitu loh. Misalkan lihat Mbak Jamila, waduh Mbak Jamila itu apa sih kalau nabung kepingin diterno wene. Yang ada sampai akan terfokus dengan Mbak Jamila tok, gak mari-mari nanti. Yang penting nego aja Mbak Jamila sampai kepingin tuntas nabungnya di sini 60 kali ya sudah tak tunjukin caranya.
bila perlu kalau memang ngajak orangnya kesulitan ya sudahlah, sampean nggak apa-apa duitnya itu dibawa Mbak Al misalkan ke Indomaret di video, kan berdua sama Pak Cakdar itu, Cakdar bagian mau video, ini Mbak Jamila tak videokan caranya bayar di Indomaret, misalkan Mbak Bu Al itu bayarnya, ini Mbak mau bayar CAR, si Mbak nomornya, nah ini tinggal bacakan nomor ini Mbak Mila, bacakan, Cakdar yang mau video, beres, nanti itu akan ditiru sama dia gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak kepingin ribet itu, yang penting dia tuntaskan saja. Kalau kemudian dia kepingin bisnisnya ya alhamdulillah, kalau enggak apa-apa, yang penting dia komitmen menyelesaikan nabungnya 60 kali itu ya. Taruh kata dari 3 orang ini ternyata yang berhasil di lobby cuma 1 minggu pertama, itu artinya sampean baru menemukan 1 trineri. Di sini kita butuh menemukan 3 trineri, minimal 1 trineri di setiap jalur, pahami itu. Makanya saya katakan kita kalau tahu di bisnis ini cukup 1 orang yang mau bergerak dengan kita di setiap jalur, selesai sebenarnya masalah. Bener, selesai masalah. Yang kedua misalnya minggu kedua. Nah, minggu kedua sampai lihat di sini, sampai di jalur di minggu pertama jalur tengah yang sampai dapat jagoan. Jalur kiri sama kanan belum ada jagoan, enggak apa-apa. Itu artinya kita harus tetap rekrut orang. Di mana Pak rekrutnya? Ya rekrutnya di setiap jalur, di jalur yang di situ belum ada orang yang sepakat. Jadi di jalur kedua enggak perlu rekrut sudah. Nah, itu kalau kepingin kita kerja nyantai enggak berat ya. Ini kan sudah ada yang sepakat 1 di sini. Ya berarti minggu kedua kita fokus untuk mencari orang untuk kita ajak bergabung di sini, dan nanti kalau closing taruh di jalur yang di situ sampai belum punya sepakat, mau di jalur kiri maupun kanan terserah. Misalkan di sini. Nah, di minggu kedua kita berhasil rekrut 3 orang. Nah, 3 orang itu akhirnya kita taruh di masing-masing jalur kita begini. Atau misalkan di minggu kedua cuma closing 1 orang. Nah, 1 orang itu sampean jangan taruh di orang yang sudah berhasil di lobby di minggu pertama untuk jalan bisnis. Taruh di mana? Ya boleh taruh sini, boleh taruh sini. Taruh kata ditaruh di yang sebelah sini. Ini kan tadi nggak sepakat yang sebelah sini yang warna merah. Ya udah, ditaruh di sini. Nah, berarti artinya kita aman, 2 jalur aman. Kenapa? Kita udah punya teman yang akan terus melaju di sini bersama kita. Gitu. Dia kepingin sukses, kita juga kepingin sukses. Nah, baru minggu ketiga, PR kita kan tinggal di jalur yang terakhir ini, yang tidak ada orang yang mau bergerak. Nah, ini ibaratnya kalau misalkan kita tiap minggunya closing seperti ini. Kalau ternyata faktanya tidak tiap minggu, bagaimana? Intinya yuk nopo sekiranya di setiap jalur itu ada 1 orang yang mau sepakat untuk bergerak dengan kita. Itu udah selesai. Bener, itu udah selesai. Loh kok bisa Gus loh? Karena gini hitungannya dia, ngapunten ya. Tak tunjukin rahasianya. Kok bisa ya 1 orang menggaransi kita sukses di sini? Lihat ini. Coba ini dijawab sama Bu Al ini. Ini misalkan saya ini misalkan saya yang saya tunjuk ini. Di bawah saya ini ada berapa orang, Bu? Ayo coba ini sekarang tes pemahaman saya. Di bawah saya ini ada berapa orang ini? Semuanya tak 9. Ya, semuanya otomatis. Ini di bawah saya ada berapa orang ini? 12. 12. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 9. Gak bakat jadi guru TK ini. Ya 9, ya kan? Ini kan 9 orang. Nah, 9 orang ya. Ini di bawah saya ini ada 9 orang. Nah, sekarang saya nanya ini, dari 9 orang itu, apakah semuanya, ke-9-9-nya itu mau berkarir di sini? Boten. Tidak. Berapa orang yang mau berkarir? 3. 3 itu apakah di 1 jalur, apakah di setiap jalur ada? Beda-beda jalur. Di setiap jalur ada nggih? Cuman 1 nggih? Oke, saya hitungkan potensinya nih ya. Saya hitungkan kenapa kok 1 orang di sini sepakat itu akan menggaransi kita itu sukses di sini. Saya tunjukin hitungannya. Gini nggih. Misalkan nih ya. Saya akan tunjukin bagan. Kalau sampean kepingin tahu ya. Saya akan tunjukin file Excel lagi ya agar sampean tahu. Oke, saya akan main ke Excel lagi agar kita tahu hitungan. Misalkan gini. Ini tadi saya ya. Misalkan ini saya. Terus ini ada tadi yang sepakat dengan saya adalah dari 9 orang sepakat 1 ini A. Wes saya filter ini. Sebenarnya di sini ada A, B, C misalkan.
Ini yang sepakat dengan saya B. Dari 3 orang ini B. Yang ini sepakat dengan saya C. Udah sepakat ya. Nah, misalkan A ini sepakat dengan saya dalam kondisi begini Bapak Ibu. Ya, saya tunjukin ya. Dalam kondisi kayak gini, berapa bonus saya di sini? 200.000 toh. Terus. Oke, saya ini pahami betul ini sampean, biar nggak gagal paham sampean. Ini posisi saya, dengan saya merekrut 3 orang, berarti saya bonus 200.000. 150.000 bonus rekrut, 50.000 bonus level, 200.000. Lantas, A ini sepakat dengan saya, karena dia sepakat dengan saya, dia akan melakukan hal yang sama dengan saya. Yaitu, dia akan merekrut 3 orang agar dia dapat bonus seperti saya 200.000 dan agar dia bisa ujian AAJI, namanya sepakat. Nah, ketika sepakat di sini ada 3 orang. Ya toh, hasil A mencari, benar nggak? Ya. Ya, betul ya. Ya. Kemudian B juga sepakat akan melakukan seperti saya. Dapatlah dia 3. Dapatlah dia 3. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bapak-bapak dijawab di sini pertanyaan saya. Di bawah saya sekarang ada berapa orang? 9. Wah, yang salah. 12. Berapa? 12. 12 nggih? Nah, 39 ditambah 3, 12. Lihat, yang semula cukup 3 orang saja. Misalkan saya memutuskan tidak rekrut sudah. Apa kata 3 ini dan kebetulan ketiga-tiganya itu sepakat. Atau kalau tadi itu setelah dinego, setiap jalur dinego ternyata belum dapat, terus nyari akhirnya dapat 1 orang yang sepakat. Kenapa 1 orang itu kok luar biasa jadinya? Ya kayak gini hasilnya. A sepakat, B sepakat, C sepakat. Maka sebagai bentuk dia sepakat, dia akan ngerjakan seperti saya. 3, 3, 3. Saya tidak memproduksi. Siapa yang memproduksi 3, 9 orang ini? A memproduksi 3, B memproduksi 3, C 3. Jadinya di bawah 9 orang. Berapa penghasilan saya dengan model kayak gini? 350.000. Loh. Ini lo tak tunjukin sampean. Lo kok tahu Gus? Ya ini 3 orang ini milik kita sendiri 200.000 plus levelnya. Nah terus ini kan per 3 orang ini namanya level kan? Ya toh? Nah levelnya ini kan berarti 50.000, 55.000. Berarti 200 tambah 150.000, 350.000. Nih lihat. Lantas, ya saya tunjukin nih hebatnya kalau 1 orang sepakat. Dia kan sepakat nih, ya udah sepakat dan udah melakukan hal yang sama dengan kita. Pertanyaannya, namanya sepakat. Ya masa dia selesai sampai di situ? Nggak akan. Si A akan terus berproses dengan 3 orang yang sudah dia rekrut, B juga demikian, C juga demikian. 3-tiganya itu mau sepakat apa tidak, dia akan mencoba mencari orang yang sepakat di ketiga jalurnya. Ketika nanti dia menemukan orang yang sepakat, tambah lagi di sini. Jadi berapa Bapak Ibu? 9. Iya enggak? 9. 9, ya apa enggak? Ya. Jadi Cak Zen sudah mulai ngantuk ini. Sang masternya udah mulai ngantuk ini ya. Nah, kelihatan tuh, kelihatan ngantuk. Nah, itu kelihatan ngantuk itu loh. Nah. Kacamata aja kelihatan, Gus. Iya. Itu nyeremur itu kalau udah ngantuk itu ya, kelihatan. Oke, 9 dari mana? 3 orang masing-masing mencari 3. Berarti kan 9 orang, 9 orang, ya kan? Sekarang di bawah saya ada berapa orang nih? Banyak, Yo. 12 tambah. Nah ini kan 9, 3, 12, 13 kali 3. 27. Ya enggak toh, 26 toh. Ini 13 ya. 39 ya. 9, 12 tambah 1, 13 kali 3. Iya, 13. Ya toh, 39 toh. Ya. Nah, 39 orang. Lihat. Gus. Kenapa? Fokus bisa ngitungnya. Oh lah iya. 39 toh. Artinya apa? Artinya dari 3 orang, gara-gara 3 orang ini sepakat, di bawah saya bisa ada 39 orang. Berapa penghasilan saya dengan 39 orang? Kita hitung saja. Kalau sampai kepingin hitungan ya, biar sekalian tahu ngitung. 200.000-nya tetap. Yang bulan kedua 350.000. Nah, bulan ketiga ini 200.000 ditambah
150.000 350.000. Ini berarti 150.000 kali 3. 150.000, 150.000, 300, 450. Berarti 450. Ya toh? Berarti 450 ditambah 350. Tuh bonus kita 800.000. Pertanyaannya, hanya 800.000 tak? Enggak, inilah karir pertama sudah terinjak. Loh, bayangin. Dengan pola begini kita udah masuk di karir pertama. Apa itu? TA. Nah, karena kita masuk di karir pertama TA, ditambahin meneh bonus kisaran 580-an. Nah, berarti kan kalau 580-an kan 800 tambah 580-an. Loh, ini akan kita dapat 1.380.000 di bulan ketiga. Tanpa kita harus rekrut terus. Tanpa kita harus kerja sendiri terus. Inilah kekuatan satu orang sepakat di setiap jalur. Dia akan ngotot. Kenapa ngotot? Sekarang pertanyaan saya, Bu Al, Pak Darsono, Cak Zen dijawab. Ini kan saya. Ini saya, 1.380.000. Sekarang saya nanya nih, A dapat apa? Saya nanya sekarang, A dapat apa? Dapat berapa dia? B dapat berapa? C dapat berapa? Kita hitung. A dapat berapa ya? Di bawahnya ada 3. Dari 3 itu berarti 200.000. 200. Ya toh? Jadi 9. Berarti 350. Berarti si A ini gratis nabung. Paham? Jadi pada saat di bulan ketiga, kalau ini misalkan per bulan terjadi seperti ini, misalkan kita ngomong kondisi ideal lah. Saya dapat 1.380.000, si A gratis nabung, B gratis nabung, C gratis nabung. Karena dengan begini, ya ini ada 3, 9 ini kan berarti kan 150. Dengan 3 itu kan digaji 200. Berarti 150 sama 200 kan 350. Itu hitungan kasar ya, itu hitungan kasar. Berarti A gratis nabung, B gratis nabung, C gratis nabung. Ketika ABC gratis nabung, ABC senang apa enggak? Senang. Senang. Sampean selaku orang yang ikut mensukseskan ABC yang juga akhirnya gratis nabung, senang apa sumpah sama kira-kira? Tamangkel gitu. Senang toh? Karena A udah gratis nabung, B gratis nabung, C gratis nabung. Nah, pertanyaan saya berikutnya, berarti ini sepakat ya, untuk saya ini TA. Gimana BA? A gratis nabung, saya ganti GN gitu ya. A, B, C, GN gratis nabung. Nah, gimana dengan ini? Ini orang-orang di bawahnya ini loh, orang-orang di bawahnya A. Di bawahnya A kan ada 3 orang. Taruh kata ABC misalkan. Apa yang terjadi dengan 3 orang di bawahnya A? 3 orang di bawahnya A. 200. Nah, dapat apa? Diskon. Jadi 3 orang ini masing-masing didiskon 200.000 nabungnya, alias nabung 150.000. Yang 9 di sini belum dapat apa-apa memang. Nah, itu dia. Ya. Jadi di sini saya udah TA, A, B, C gratis nabung, 3 orang di bawah A, 3 orang di bawah B, 3 orang di bawah C, udah dapat 200.000-an. Itu loh kekuatannya di sana. Dan ini kalau terus bergerak, ya udah, itulah yang di saat dimana yang namanya bonus itu benar-benar maksimal di sana. Jadi jelas sudah di sini itu ya Bu Al ya, Pak Darsono maupun Cak Zen, kita itu pola kerjanya cuma demikian. Udah itu udah saya tunjukin rahasianya. Ini tadi udah tak tunjukin apa sih maksud ini gitu ya. Nah ini loh. Jadi nggak apa-apa di sini dari 3 orang yang kita rekrut, kita coba lobby satu persatu, gagal lobby, ternyata ada satu yang berhasil ya, alhamdulillah syukuri. Seperti yang saya katakan minggu lalu, kalau kita itu mau terus sukses di 3i, selalu fokus pada solusi, bukan pada masalah. Waduh, rek telu tak ajak, mosok situ closing gelem seluruh ki opo sih? Isine mek sambat tok akhirnya. Sambat syukure gak ono. Makanya gedekno nggonmu syukur ben lali oleh sambat kan gitu. Istilahnya kan gitu. Gedekno anggonmu syukur ben awakmu lali oleh sambat. Nah, makanya itu kita jadikan prinsip untuk kita berproses di 3i. Dari 3 orang ini alhamdulillah rek situ sepakat, berarti ki mulai suksesku udah mulai, benihnya udah mulai cukul gitu. Sekarang saya
sembari memperbanyak doa, memperkuat diri, kemudian juga belajar sambil berproses di lapangan. Siapa tahu nanti dapat orang lagi. Karena saya masih punya 2 orang lagi PR. Dapat lagi di nego. Ternyata mau jalan bisnisnya. Alhamdulillah, taruh di jalur kedua untuk menggantikan yang tidak mau jalan tadi ini. Dan seterusnya begitu. Cukup di setiap jalur ada 1 orang, PR sudah mulai terjawab. Bisnis itu pasti akan bertumbuh. Jaringan Anda pasti akan bertumbuh. Udah, itu intinya. Di setiap di setiap jalur ada 1 orang yang ngotot seperti sampean, dijamin insya Allah coro wit-witan udah mulai bertumbuh sampean. Pertumbuhannya akan melesat seperti apa, pertumbuhannya akan sesubur apa, tergantung sampean membina mereka, mendampingi mereka, tergantung kekompakan sampean dengan mereka, sembari menjaga pikiran positif kita dan syukur kita. Itu aja sih sebenarnya. Gimana? Udah paham? Paham belum? Ya udah. Lagi nanti ini Bu Al, kadang-kadang saya masih ngomong ngurusin Mbak Jamila, wae. Jadi ini Mbak Jamila ini. Ini Cak Darsono. Ini loh, yang warna biru ini Cak Darsono. Beliau memang suami sampean, tapi dia kan sepakat untuk jalan bisnis. Berarti dia ibarat kepala biru ini. Nah yang di sebelah sini itu kan Cak Sodik, nggak jalan Cak Sodik. Ya kan? Cak Sodik ke bawah nggak jalan. Nah, di sana untung ada Mbak Tri yang udah jalan gitu. Yes, gampangannya niki Cak Sodik, niki Mbak Jamila, niki Cak Darsono. Pun kersane niki Mbak Jamila, yang penting nabung nggak apa-apa. Ini Cak Sodik berhenti, nggak apa-apa, cari saja. Sampai nanti di setiap jalur menemukan 1 orang yang sepakat. Udah, jawabannya Azin tadi udah bener. Misalnya kalau niku ngosing tiang 3 Gus, kalau suka Mbak Mila sedoyo. Caranya begini. Boleh tak? Ya sangat boleh. Mau sampean kena Mbak Jamila kayak Cak Azin kayak kena kulo kayak sakap-sakap sampean, Bun. Ya. Nggak ada masalah di sini. Hanya masalahnya bukan masalah ikhlas tidak. Sampean di sini tuh berbisnis. Karena berbisnis maka sampean butuh strategi. Salah satunya coba nego Mbak Mila. Mbak Mil, iki aku oleh closingan telu. Tak atas nak makno sampean kabeh berarti sampean iso ujian terima bonus pertama 200.000. Artinya wulan ngarep sampai nabungi orang perlu soro-soro ngetokno duit 350 mek 150 doang. Enak toh? Nah, tapi ono syaratnya Mbak Mil. Kira-kira sampai malah tak bantu telu iki tetep melaju tadi bukan melaju nabunge akeh sing mek nabung tok ning ngene. Aku sorong golek wong kae. Misalkan 3 ini sampean mau nggak bulan depan sampai itu berproses alias bersama dengan saya ngebangun impian kita bersama, punya aset gratis di Salim Group, punya asuransi gratis, dan punya penghasilan bahkan karir di 3i. Mau nggak? Ya harus sering-sering belajar, meluangkan waktu nanti kalau Gus Hasim pas ke rumah atau di mana gitu, pas nge-zoom kita berproses saja. Gimana? Kalau dia sepakat begitu, ya berarti sampai ngasih 3 orang tadi nggak salah. Bener. Tapi kalau udah digituin dan dia sembuh ya aku mau jalan mau enggak, ya jangan kasih udah. Percuma. Akhirnya yang ada sampai sakit hati nanti. Ya. Sakit hati, kawan sakit hatinya saja di dunia. Sampai neng alam kubur sakit hati kalau gitu. Nah, itu dia. Namanya kan di alam kubur. Seperti itu. Ya, yang penting sampai sudah paham ya kan. Jadi nggak perlu pusing-pusing. Kalau ada mitra yang udah dinego nggak mau jalan bisnisnya, sudah. Yang penting dia nuntaskan 60 kali bayarnya itu rezeki juga buat sampean kok. Rezeki itu. Toh gini ngapunten nggih. Satu orang mau menabung saja, terus nggak mau jalan bisnis. Berapa sih keuntungan yang kita dapatkan dari dia? Tak hitung dong, misalnya deh, itu 60 kali bayar. Sekali closing, kita tuh dibayar 1.050.000 sama perusahaan. Tapi dibayar itu adalah dalam 3 tahun, dari bonus rekrut aja. Bonus rekrut tahun pertama itu kan 12 kali 50.000, 600. Masuk tahun kedua, berapa itu? 25.000 dikali dengan 12, 300. Masuk tahun ketiga, 12.500 kali 12, 150. Jadi kalau 600 tambah 300 tambah 150, 1.050.000 itu untuk rekrut. Terus kita juga dapat keuntungan dari mitra yang hanya menabung itu setahun. Untuk apa? Bonus level sama bonus posisi.
bonus levelnya itu berapa sih? Bonus levelnya itu 50.000. Itu pun kalau terjadi terjadi ini rata ya, rata 3 orang berarti bonusnya keluar bonus levelnya. Loh, kalau 1 orang nggak keluar tapi nggak maksimal. Maksimalnya berapa dengan premi 350? 50.000. Itu pun syaratnya ya kayak gini nih. Sejajar, itu baru maksimal bonus levelnya 50.000. Tapi kalau 1 doang tetap keluar tapi nggak segede itu gitu. Itu cuma setahun doang. Ya toh, nanti ngomong posisi mau TA, LA apapun itu juga setahun doang. Dari 1 orang itu. Makanya saya katakan di sini, dia itu hanya nabung tok, itu rezeki sudah. Nggak usah dipermasalahkan, nggak usah dipusing-pusingin. Nyari aja orang lain yang akan menggantikan dia. Maksudnya menggantikan dia itu ya, ditaruh di bawahnya dia, misalkan ini Mbak Mila ya, ini Mbak Mila nggak mau jalan bisnis misalkan. Udah sampai cari aja lagi orang, ternyata orangnya closing. Nah, closing itu referensinya ke sampean, leadernya ke Mbak Mila. Mbak Mila apa dapat untung? Dapat. Yaitu bonus level tadi itu. Karena dia udah jadi leader tanpa ujian, tapi jadi leader dengan kita bantu. Kita dapat bonus referensi, kita juga dapat bonus level. Mbak Mila dapat apa? Bonus level doang. Nah, itu loh bedanya leader sama referensi begitu. Jadi nggak masalah sudah di sini itu nggak masalah. Mau jalan mau enggak tetap sama-sama untungnya. Tapi lebih untung kalau dia mau jalan. Tapi kalau nggak mau dan kita paksa-paksa hanya nggak nyaman keluar, kita tambah nggak nabung, harus kayak Pak Sodik itu tambah rugi gitu ya, Bu. Nggak ada omset masuk, jangan juga nggak dapat bonus ya, atau dan seterusnya. Ya udah gitu. Makanya saya katakan di sini bikin senyaman mungkin, setiap orang punya cara. Ya apa caranya dia itu tetap 60 kali bayar itu dituntaskan. Kalau kemudian dia mau berkarir juga, mau berbisnis, ya alhamdulillah, berarti dari kita. Mungkin gitu, ada yang bertanya silakan. Ini udah udah cukup jelas saya pikir. Monggo yang masih bingung. Paham Gus, paham.